Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jumpa lagi dengan Pak Dodi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam materi tentang surat Al-Kautsar. Apa kabar anak-anak kelas 3? Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan sekarang adalah lanjutan dari materi sebelumnya yaitu tentang tentang membaca surat Al-Kautsar. Tapi sekarang kita akan materi lanjutan yaitu tentang menghafal surat Al-Kautsar, menulis surat Al-Kautsar dan kandungan yang terdapat dalam surat Al-Kautsar. Nah, ini adalah pertemuan lanjutan ya. Kita lanjutkan berarti. Tapi tetap tidak lupa Pak Guru ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Nah, kita doa lagi bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini materinya di pelajaran 8. Dan tujuan pembelajarannya menunjukkan hafalan surat Al-Kautsar dengan benar dan jelas. Kedua, menulis surat Al-Kautsar dengan benar dan jelas. Dan yang terakhir, menyebutkan pesan yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar dengan benar dan jelas. Kita langsung di materi pertama, yaitu tentang menghafal surat Al-Kautsar. Coba lihat gambarnya itu ya. Itu ada seorang siswi di depan kelas yang ditugaskan oleh Pak Guru untuk membaca hafalannya, yaitu tentang surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Nah, itu ceritanya seperti itu, siswi di depannya itu ya. Oke. Tapi kita belum bisa seperti ini ya, karena kita masih dilarang untuk berseragam sekolah di kelas. Nah, ini adalah suratnya. Pak Guru akan menyampaikan tata cara menghafal surat Al-Kautsar dengan benar, dengan cepat. Jadi gampang sekali ya. Cara menghafalnya itu kita baca ulang-ulang secara terus-menerus. Terus saja diulang-ulang. Tapi cara mengulangnya per ayat. Misalnya begini. Ini ayat yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Terus saja diulang-ulang sampai 10 kali atau 20 kali. Bagaimana kita nempelnya di otak kita. Terus diulang-ulang. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Nah, lanjut. Kalau ayat 1 sudah, lanjut ke ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Terus juga 10 atau 20 atau berapa kali kita mampunya ingatnya, nempelnya di hati kita, di pikiran kita. Nah, selanjutnya ayat 1 dan ayat 2. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Terus begitu. Ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya ayat 3. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. 10 kali, 20 kali atau 30 kali. Bagaimana kita kuatnya ingatan kita. Selanjutnya setelah ayat ketiga, dari awal lagi 1, 2, 3. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna itu terus 10 kali, 20 kali atau semampunya. Nah, diulang dari awal. 3 ayat. Jadi ayat pertama diulang.
ayat kedua diulang. Kemudian ayat pertama dan ayat kedua diulang. Ayat ketiga diulang. Kemudian ayat pertama, kedua, ketiga diulang. Terus sampai benar-benar nempel di otak kita. Itu cara menghafal surat Al-Kautsar atau surat-surat yang lainnya juga seperti itu. Kan kalau kelas 3 sekolah dasar mah masih otaknya juga masih mampu ya menerima atau menghafal surat Al-Qur'an. Bahkan ini cuma sedikit ayatnya ya. Meskipun banyak siswa-siswi SD itu masih sanggup karena otaknya masih fresh. Nah, kita lanjut ya. Itu tadi metode menghafal Al-Qur'an, surat Al-Kautsar. Sekarang kita lanjut menulis kalimat dalam surat Al-Kautsar. Kita tahu surat Al-Kautsar itu ada 3 ayat, tapi jangan lupa awali dengan basmalah dulu ya. Surat Al-Kautsar itu ada 3 ayat. Ditulisnya bagaimana? Nah, ini. Cara menulis surat Al-Kautsar atau surat-surat yang lain dalam Al-Qur'an dimulainya dari sebelah kanan. Kan kalau biasa nih nulis kita dari sini ya, dari kiri gitu kan kalau tulisan Latin Indonesia. Kalau tulisan Arab itu dari kanan. Nanti Pak Guru sampilkan videonya ya. Kemudian perhatikan garis bukunya. Kalau kita ada buku kan suka ada garis-garis buku untuk kita rapih menulis kan, nah itu juga diperhatikan. Nah, dan ini yang paling penting yang ketiga itu berlatih terus-menerus. Menulis terus-menerus. Ya tidak harus surat Al-Qur'an juga nggak apa-apa, tulisan Arab yang penting menulis, kita akan terbiasa nanti menulis tulisan Arab termasuk menulis surat Al-Kautsar. Nah, ini Pak Guru kasih contoh yang menulis ya. Nah, ini lihat. Itu huruf alif atau hamzahnya ya. Nah, yang ini huruf nun, panjang ada alifnya. Nah, itu hamzah juga atau alif yang nyambung ke ain. Cara menulis ain. Coba lihat garisnya kan. Garisnya tidak dilewati. Nah, ini huruf ko. Nanti coba lihat ya. Nah, ini nyambung ke sininya aktoi berarti ya. Nah, nyambung ke huruf apa lagi? Nun. Nah, ini huruf ko. Ini yang sangat baik nulisnya begini ya. Ini disebutnya kalau dalam kaligrafi itu khot naskhi atau nasah. Tapi buat siswa-siswi kelas 3 cukup begini ya nulisnya itu. Jadi menulis Arab itu jangan cepat-cepat, santai saja agar kita terbiasa menulis rapi ya. Gitu ini kalau dilanjutkan videonya memang terlalu lama. Ini hanya dasar-dasar cara menulis saja. Nanti cara paling cepat menulis itu buat latihan, kita jiplak saja di buku. Kan kertas kita itu suka ada terawangan begitu ya. Nah, kita jiplak tulisan yang ada surat Al-Kautsarnya, kemudian kita nulis di atas jiplakannya itu. Nanti kita kalau lama-kelamaan akan terbiasa, gitu ya. Nah, inna a'toinaka gitu ya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, Pak Guru tidak akan sampai beres men-share videonya karena takut kepanjangan ya. Sebagian saja. Oke ya. Pak Guru percepat saja. Itu di baris ada fathah, ada sukun. Nah, seperti itu. Ya, itu ayat yang pertama saja ya. Nah, ini. Jadi perhatikan garis. Mana yang ada di atas garis, mana yang ada di bawah garis. Seperti huruf ro, nun, ro ini. Wawu, ekornya itu berada di bawah garis. Ya. Nah, meskipun masih kelas 3 juga harus memperhatikan ini. Kita harus terbiasa menulis rapi. Begitu ya. Nah, lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang pesan-pesan yang terdapat di dalam
surat Al-Kautsar. Kita baca saja ya bersama-sama materinya. Sedang menonton pun kita langsung ikutan membaca, jangan hanya mendengar saja. Surah Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat. Dinamai Al-Kautsar diambil dari kata Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Dinamai saja surat Al-Kautsar. Al-Kautsar, kita lanjut ya. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Jadi Al-Kautsar itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya terjemahnya adalah nikmat yang banyak. Apa saja isinya? Pokok-pokok isi surat Al-Kautsar adalah sebagai berikut. 1. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita semua. Kita tidak bisa menghitung nikmat. Nikmat hidup, nikmat makan, nikmat tidur, nikmat sehat, nikmat berakal. Dan yang paling penting nikmat beriman kepada Allah. Iya ya, pasti itu harus beriman. Kita harus beribadah kepada Allah. Itu salah satu nikmat juga dari Allah ya. Kemudian yang kedua, perintah Allah agar kita mendirikan sholat dan berkurban. Jadi sholat itu diperintahkan oleh Allah. Kurban juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Jadi pengikut terbanyak di antara para nabi yaitu Nabi Muhammad. Sebab Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad SAW akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh para pembencinya. Orang yang membenci Nabi Muhammad kan menyebutnya Nabi Muhammad itu orang gila. Nabi Muhammad itu orang yang tidak waras. Ya, pembenci seperti itu. Tapi yang sebenarnya Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia, Nabi berakhlak baik, yang mulia, memiliki nama yang baik di dunia dan di akhirat. Terus bagaimana kita setelah mengetahui itu semua? Nah, sikap kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah atau kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Alhamdulillah minimalnya. Kita bisa bangun di pagi hari, alhamdulillah. Kita bisa makan, alhamdulillah. Kita bisa bertemu orang tua, alhamdulillah. Kita bisa apa saja nikmat dari Allah, alhamdulillah. Itu minimalnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru juga alhamdulillah nih bisa ikut ngajar meskipun melalui video saja. Seperti itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian ya materi dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat meskipun siswa-siswi belajar dari rumah, Pak Guru juga belajarnya di kantor saja sendirian, tidak menghadapi siswa-siswi. Tapi meskipun demikian, jangan mengurangi kesemangatan kita untuk menuntut ilmu. Sekian dari Bapak, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.